Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Popeye Podcast PAI bersama saya Nopal Surya, host pada episode kali ini. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Episode Popeye pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren lah di prodi kita, Pendidikan Agama Islam. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan adalah ada Kak Konia dan Kak Angga. Halo Kak. Halo teman-teman. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kalian bisa menyapa teman-teman Popeye yang nonton video ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, selanjutnya ini kan kita sudah ketahui bersama ya bahwasannya tuh Kak Konia dan Kak Angga adalah mahasiswa berprestasi di di Fakultas Agama Islam pada tahun ini. Mungkin kita ingin tahu ya gimana sih kesibukan mahasiswa berprestasi itu loh. Mungkin ada yang beda kan, kayak dari kalau gabut kan kita biasa scroll TikTok tuh. Mungkin mahasiswa berprestasi gabutnya baca jurnal kali ya. Bisa kita dengar dari Mbak Konia dulu. Kesibukan pada umumnya sama ya, kayak mahasiswa lain, cuman ya selain aktif di kuliah juga aktif di organisasi, terus ikut freelance juga di kepenulisan. Oh, kira-kira Mbak Konia lagi nulis apa nih sekarang? Nulis apa ya? Nanti bolehlah lihat di jurnal aku ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya nanti di jurnal Kak Konia. Biar ada pembacanya lah. Dari Mas Angga sendiri kesibukannya apa, Mas? Sama kayak Mbak Konia juga, ada di dalam kampus sama di luar kampus juga. Di dalam kampus ya kita organisasi mahasiswa ya. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa sama IMM. Nah, mungkin anak-anak IMM atau teman-teman yang sekolah di Muhammadiyah tahu nih. Nah, itu di dalam sekolah. Kalau di luar sekolah ada ini pendamping kegiatan ekstra tonti. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya? Kayaknya belum tahu deh, Mas. Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman. Apa itu iya. Tonti? Tonti itu mungkin gampangannya yang familiar ini paskib ya. Teman-teman tahu paskib kayak gimana. Nah, kayak gitu. Jadi itu untuk sambilan juga ya sama kayak Mbak Konia, tetap yang diutamakan kegiatan-kegiatan penunjang di kampus gitu. Tapi kuliah lancar lah. Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ini ya dari kita tahu sendiri kesibukan mereka berbeda-beda. Mbak Konia sendiri fokus menulis dan Mas Angga fokus dengan keorganisasiannya seperti Paskibra. Selanjutnya mungkin bisa diceritain nih Mas, gimana sih tahapan-tahapannya nih pas Mas Angga dan Kak Konia tuh bisa dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di FAI. Ada nggak sih tahap-tahapannya? Tentunya sebenarnya ini tiap tahun ya teman-teman yang mungkin angkatan 20 udah beberapa melewati hal yang sama ya kayak kita. Jadi ini hal sama halnya dengan tiap tahun ada ya Mbak, mahasiswa prestasi. Nah, tahun 2022 kebetulan dari prodi PAI ada 2, saya dengan Mbak Angka. Nah, itu sistemnya sebenarnya fakultas itu adakan ini seleksi melalui link gitu. Iya. Melalui link, kemudian teman-teman mengikuti prosedur gitu. Mungkin Mbak Konia bisa jelasin juga. Ya, kemarin itu kita tidak hanya dari program PAI juga, tapi dari beberapa Fakultas Agama Islam, yaitu BSI, BSA. maaf. BSI itu Bang. Ya, maaf. BSA, terus Ilha juga, dan PAI gitu. PBS? Oh ya, PBS. Oh iya, tinggalan PBS ya guys ternyata. Soalnya lingkupnya fakultas kan ya Mas ya? Iya. Terus untuk menurut kalian nih, ada nggak sih kayak proses seleksi gitu yang menarik? Kayak gini sih kok gini gitu. Ada nggak dari Mbak Konia gimana? Ada yang menarik gitu dalam itu proses seleksi? Kalau kemarin itu saya pribadi sempat shock ya, karena satu hari itu dikabari dan satu hari itu juga harus menyelesaikan artikel sebanyak 20 halaman ya, itu dalam satu hari. Dan itu kayak pikirannya harus benar-benar sistematis, kemudian ide-idenya juga harus lebih kritis kayak gitu. Dari Mas Angga sendiri? Kalau di persiapan itu kan ada seleksi berkas dan segala macam tuh teman-teman yang mungkin ikut ya. Jadi pelengkapan itu kayaknya perlu kita eksplor lagi, udah ikut apa aja sih selama kuliah gitu. Jadi kayak menggali gitu. Nah itu sih yang jadi kadang oh iya nih pernah ikut ini, terus
masih ingat. Jadi kayaknya teman-teman ikut aja lah kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menunjang pengalaman dan nambah CV teman-teman mungkin ya, entah itu pelatihan atau apa, lomba-lomba dan segala macam. Itu berarti masuk kayak tahap seleksi gitu ya, kita kayaknya itu apa ikut organisasi dan Iya. pelatihan gitu masuk dan nulis jurnal. Berapa mbak? 20 jurnal? 20 halaman. 20 20 jurnal. 20 halaman ya. halaman, salah. Maaf. Ternyata 20 halaman itu ada kesulitan sendiri nggak sih Mbak, dalam 20 halaman kan dengan apa jangka waktu yang mepet bisa dibilang kan sehari itu Iya. cuma ngumpulin. Itu gimana tuh Mbak? Kalau dari saya, yang penting adalah pemilihan tema ya. Pemilihan tema itu memang benar-benar kita harus kuasai supaya dalam penulisan itu makna yang kita ingin sampaikan itu dapat dimaknai oleh orang yang membacanya kayak gitu. Mas Angga juga seperti itu, apa gimana? Apa Mas Angga sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu? Beda Ya sebenarnya mungkin sama ya kayak Mbak Konika, cuman mungkin teman-teman PAI ya, teman-teman PAI biasa dengan tugas-tugas jurnal ya. Iya. Jadi ketika dihadapkan dengan diminta untuk membuat jurnal dengan waktu yang mungkin mepet ya, nggak ya kaget mungkin tapi nggak kaget banget ya, dan buktinya Mbak Konika bisa gitu menyelesaikan. Dan sebenarnya sama yang dikatakan Mbak Konika tadi, kita nulis tuh apa yang kita tulis itu kita paham gitu. Jadi kadang yang bikin nggak selesai jurnal itu karena kita nulis sesuatu yang kita tuh nggak paham gitu. Iya, betul. Jadi mentok sampai di sini bahas apa lagi ya? Terus ujung-ujungnya pembahasannya bulat. Iya, itu aja. Iya. Tuh untuk teman-teman yang ingin nulis jurnal apa yang dikatakan pemateri apa, nah bintang tamu kita kali ini adalah kuasai dulu teman-teman judul yang mau kita garap tuh apa agar kita tahu nih jurnalnya ngarahnya kemana, jadi nggak muter-muter. Mungkin Mbak bisa diminum dulu ya, minumnya biar enjoy. Minum dulu aja Mbak. Syuting kita kali ini kita di mana? Apa? Kopas Tamsis. Bagi teman-teman yang mau nugas-nugas santai sambil bercengkrama sama teman-teman ini bisa banget nih di sini. Selanjutnya kita kan tahu nih Mbak Konia sama Mas Angga tuh aktif di organisasi yang tadi apa kalian ngomong tuh katakan bagaimana sih Mbak cara ngebagi waktu antara organisasi kapan terus kuliah itu gimana ya biar balance lah kan dari kita ada nih yang kayak terlalu fokus di organisasi kuliahnya ketinggalan ada yang kuliah terus kupu-kupu lah ya kuliah pulang jadi kayak pengalaman yang kurang itu mungkin bisa sharing gimana sih cara ngebagi waktunya Mas Angga? Mungkin gini ya teman-teman, kita fokus di satu bagian. Jadi contohnya gini, misalkan kita lagi ada di kelas nih, kita lagi mengikuti kegiatan perkuliahan, ya udah kita fokusnya kuliah dulu aja. Jadi kegiatan-kegiatan misalkan kita kepanitiaan ataupun tanggung jawab organisasi itu nanti setelah di luar pintu kelas gitu. Kalau di dalam pintu kelas ya kita fokus apa yang menjadi penyampaian dosen, materi dan segala macam. Pun halnya sama ketika kita ada di lingkup organisasi. Nah, di lingkup organisasi kita dapat amanah tanggung jawab yang mungkin beda-beda ya. Nah, itu fokus aja ke situ. Jadi tugas-tugas dalam kelasnya itu nanti penyelesaiannya. Soalnya nanti kalau misalkan di kelas fokusnya malah organisasi, di organisasi malah fokus kelas, itu malah nggak maksimal di keduanya gitu. Dibilang ruwet sih. Iya, dan sebenarnya bukti bahwa teman-teman itu bisa ikut organisasi itu sebenarnya adalah capaian bahwa teman-teman tuh kegiatan kuliahnya tuh udah aman gitu. Maksudnya nggak terbebani gitu. Ya walaupun mungkin kita memiliki tugas yang sama gitu, tapi ini untuk ya sebagai ajang latihan gitu. Ya. Dari Mbak Konia sendiri gimana? Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Mas Angga ya. Kalau saya pribadi, ya saya menentukan skala prioritas. Saya nulis beberapa tugas yang emang harus saya selesaikan mana yang lebih penting dulu. Nanti yang lain bisa saya sambil kayak gitu. Wah, pernah nggak sih kalian kayak nyambi kan kuliah belum sepenuhnya offline ya masih ada yang online nyambi nih kuliah sambil rapat gitu pernah nggak sih? Ya beberapa kali pernah mengalami sih. Itu hal-hal seperti itu sih yang gimana ya mau ditinggalin juga susah ya ngambil pinter-pinter Jadi jangan sampai organisasi itu jadi alasan buat kita ya bener banget mas Betul. ketagihan tugas-tugas kuliah gitu. biasanya suka ada yang alasan aduh nih usia apa tugas banyak ada yang ngeluh kayak gitu jadi teman-teman kalau pengen ikut organisasi kayak inilah balance gitu kuliahnya tugas jangan lupa dikerjain jangan
alasan dikit-dikit apa tugas ketinggalin, kan kasihan teman kelompoknya gitu, dibebanin dengan kalian gak ngerjain tugas. Terus gimana sih nih menurut kalian pas kalian tuh tahu nih bahwa kalian tuh dapet mahasiswa berprestasi, ada sedikit kaget nggak gitu? Kaget banget loh kan. Sob sendiri nggak bisa gimana? Kayak nggak nyangka gitu. Mungkin Mbak Koni ya. Saya ya alhamdulillah senang ya, karena waktu itu kan pernah dalam satu diskusi Pak Arif tuh bilang kalau tahun kemarin tuh bukan anak PAI yang jadi juara pertama gitu, dan alhamdulillah tahun ini PAI bisa nempatin juara 1. Sekedar info nih teman-teman, Mbak Konia tuh sebagai mahasiswa berprestasi peringkat pertama ya Mbak. Jadi kayak Mbak Konia itu bahan acuan diri sendiri. Pak Arif ngomong gitu kan bahwa PAI itu nggak pernah. Iya. Jadi semangat buat, tapi kaget nggak Mbak? Juara pertama nih, apa ya emang nggak kaget udah persiapin dari jauh-jauh hari gitu? Sebenarnya lomba ini saya nggak terlalu mementingkan kejuaraannya, tapi lebih mementingkan bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas itu dengan semaksimal mungkin. Masalah juara nggak juara sih ya belakangan gitu. Berarti berserah diri kepada Allah ya Mbak? Iya, benar tuh. Tapi juga ada usaha ya. Iya, karena doa atas sebuah usaha, Apa? Oh iya. usaha tanpa doa bohong. Balik nggak sih? Iya mungkin. Terus kalau Mas Angga sendiri gimana Mas? Iya sebenarnya salah satu apa namanya nambah semangat buat terus balance di keduanya antara kuliah dengan organisasi ya. Soalnya mungkin teman-teman kendala yang selama ini dirasakan pun juga jangan dikira kami nggak merasakan juga ya, kita juga merasakan halnya. Banyak ya ada di tugas kuliah, tapi sebenarnya kalau kita tuh bisa menghilangkan kata, bukan menghilangkan ya, menekan ya, kalau hilangkan susah juga, menekan kata males gitu, yang bikin kita nggak selesai sesuatu itu ya males itu tadi. Kadang mungkin jurnal ya mungkin 10 halaman pun kalau misalkan ditugaskan seminggu nggak dicicil nggak selesai juga ya. Kayaknya itu tadi sih Mas. Mas Angga dengar kabar dapat nih Mas berprestasi kemarin, itu ada kayak kaget gitu, emang nggak kaget soalnya udah dipersiapin nih udah jauh hari gitu kan apa gitu, gak nyangka karena dengan persiapan yang gitu. Ya tentunya seneng ya Mas. Cuman yang jadi titik poin itu bukan masalah kita peringkat berapa dan bagaimana, tapi prosesnya gitu. Proses selama kita kuliah, selama kita akademik mulai semester 1 sampai dengan saat ini tuh kayak gimana gitu. Soalnya saya yakin anak-anak PAI sebenarnya banyak juga yang memiliki prestasi ya mungkin belum terekspos ya. Nah itu menjadi bahan motivasi teman-teman untuk bisa mengejar dan nantinya jadi generasi mawapres ya. Mawapres ya? Apa namanya? Mawapres? Iya, Apa mahasiswa prestasi. Mahasiswa. Oke. Kalau boleh tahu kemarin Mas Angga peringkat berapa? Juara harapan salah. Harapan satu. Masih ada harapan yang Masih ada. pertama. Ya. Terus ini Mas ya, gimana sih apa kayak kalian motivasi tuh dari diri kalian dalam mengembangkan diri untuk menjadi mahasiswa berprestasi ini? Ada nggak sih kayak motivasi apa? Motivasi pengembangan itu sebenarnya jadi kita yang ada di sini semua yang duduk di bangku perkuliahan ini sebenarnya memegang tanggung jawab juga. Jadi nggak semua anak muda seusia kita memiliki kesempatan yang sama. Jadi dengan tanggung jawab itu seharusnya kita tahu nih kalau misalkan kita tuh ilmu bukan untuk kita loh. Ilmu yang kita dapat itu bukan cuma untuk bagaimana meningkatkan value, tapi juga bagaimana bermanfaat gitu. Yang jadi kadang dilupakan anak-anak mahasiswa itu gitu. Jadi kuliah yang penting tuh ya udah selesai baru aja datang di kelas, ini nanti pulang jam berapa ya? Kadang gitu yang jadi masalah. Makanya walaupun mungkin kita sedikit ataupun sedikit banyak ilmu, kalau bisa ya kita share, kita kasih manfaat ke teman-teman yang lain gitu ya Mbak? Iya. Betul sekali. Oke. Mungkin dari Mbak Konia tadi udah dijelaskan motivasi adalah dari omongannya Pak Arif, karena mahasiswa PAI itu nggak ada yang di peringkat pertama Iya tahun kemarin. tahun kemarin. Motivasi seperti itu. Ada lagi nggak Mbak selain itu motivasi?
Motivasi ya pertama adalah kalau dari diri saya sendiri yaitu membagikan kedua orang tua sih. Dengan terutama untuk anak-anak rantau, kalian mengemban amanah, jadi gunakan amanah itu dengan sebaik mungkin, dengan kalian berprestasi, kemudian bisa memanfaatkan ilmu itu dengan baik kayak gitu. Dan menjadi mahasiswa itu termasuk privilege sih, karena nggak semua orang dapetin kesempatan itu. Jadi ya sebagai mahasiswa harusnya menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Bener banget. Pokoknya orang tua sih kan ridho Allah fi ridho walidayni. Ya. Ridho Allah tuh ada di ridho orang tua. Mungkin teman-teman yang kalau kuliah males inget orang tua teman-teman, kuliah jangan males-malesan, orang tua aja nggak males cari duit. Betul. Oke, dari kalian ada nggak sih kayak cara nih mempertahankan motivasi tersebut agar mencapai dari Pertama adalah jangan bosan untuk terus belajar. Kemudian buat teman-teman apapun perlombaan itu kalian seharusnya bisa mengikuti. Masalah menang kalah itu belakangan. Terus ya selalu memberikan yang terbaik sih dalam setiap kesempatan, karena kita tidak akan pernah tahu peluang mana yang bisa mengantarkan kita satu langkah lebih ke depan kayak gitu. Kalau untuk mempertahankan sebenarnya kadang emang yang namanya perjalanan tuh kita nggak statis ya, pasti ada fasenya kita down, fasenya kita capek gitu. Nah, tapi sebenarnya mungkin teman-teman bisa ingat sampai dengan titik ini teman-teman duduk, teman-teman jalan itu yang menjadi motivasi awal tuh apa sih, tujuan awalnya apa? Kadang kita tuh bosen, capek soalnya kita lupa tujuan. Kita lupa tujuan di awal kita tuh ngapain, kenapa kita bisa masuk prodi ini, kenapa kita bisa sampai sejauh ini. Nah mungkin teman-teman, untuk saya sendiri juga bisa istirahat, duduk, terus nanti bangkit pelan-pelan gitu ya. Jadi pokoknya tetap konsisten, ya usaha semaksimal mungkin. soalnya sekarang tuh gimana ya mas, saya masih diri saya sendiri juga mungkin satu kata yang susah itu adalah istiqomah ya, konsisten. Itu sih hal yang paling susah. Menurut kalian bener nggak sih hal itu? Betul sih. Karena susah tuh mempertahankan, apalagi kita istiqomah dalam kebaikan. Ini kalau dalam keburukan jalan terus. Enggak bercanda. Itu yang susah teman-teman. Jadi istiqomah atau konsisten. Jadi teman-teman kalau ngelakuin apa-apa tuh harus konsisten ya, seperti katakan Mas Angga tadi. Jangan setengah-setengah. Biasanya tuh kalau kita tahu ya, udah malas kayak down gitu, udah nggak mau lagi. Bener nggak sih, kayak merasa dirinya paling down sedunia, padahal masih ada lagi orang-orang yang down lah. Terus pas ini nih mas, tahu nih pas kalian dinobatkan gimana sih berprestasi, ada nggak sih kayak dari prodi dalam apa pas kalian dinobatkan sebagai prestasi itu? Siapa nih? Coba sweet. Mas Angga duluan lah kan. Mungkin bentuk dukungan itu banyak ya teman-teman. Jadi ada mungkin bentuk dukungan secara materi, ada bentuk dukungan secara moral ya, moral. Itu sebenarnya secara tidak langsung pun kita rasakan juga. Jadi setidak-tidaknya dosen itu kenal gitu. Dosen itu kenal, dan support itu sebenarnya pasti ada, pasti dosen itu support. Cuman ada yang kita yang mungkin kurang, bener nih kita disupport gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ini ya, yang menjalani masa perkuliahan, sebenarnya untuk mendapatkan support sendiri sebenarnya dia melaksanakan apa yang menjadi perintah dosen, apa yang menjadi instruksi gitu. Biasanya kita miss-nya tuh di situ. Jadi kadang perintahnya untuk apa, tapi kita malah ngapain gitu. Jadi dosen pun juga kadang ya gimana gitu. Kalau yang baru melakukan arah dukungan dari proyek, Kemarin sempat diinformasikan ya, kami dari mahasiswa berprestasi nantinya insya Allah kami maju untuk tingkat universitas, dan selain dari dukungan finansial, insya Allah kami juga didukung dari training dalam bahasa Inggris untuk mempresentasikan hasil artikel kami, insya Allah dalam waktu dekat sih. Doakan ya. oke teman-teman bisa doain ya
untuk Mbak Konia dan Mas Angga nih biar lancar ke depannya. Jadi prodi sendiri tuh kayak dukung gitu ya Mbak, Iya. membimbing terus mendampingin sampai lanjut nanti ke tingkat universitas. Semoga kalian mendapat hasil yang terbaik ya. Amin, amin, amin. Ya Allah. Oke, mungkin udah kali ya pada episode kali ini. Terakhir ada ini, saya minta ini dong Mas Angga kayak closing statement dari Mas Angga itu. Closing statement ya. Sebenarnya untuk mencapai segala sesuatu itu kita yang penting jangan takut untuk nyoba gitu. Kadang yang bikin kita stuck di sini-sini aja tuh karena kita tuh nggak mau memulai. Jadi mulai aja dulu, hasil itu nanti. Hasil itu mengikuti daripada upaya. Dari Mbak Fani ya? Mungkin kalau dari saya satu kalimat aja ya, do more to get more. Artinya apaan tuh? Jadi lakukan lebih, belajar lebih dan kalian akan mendapatkan lebih. Nah itu karena setiap usaha tidak Menghasil, ya. Mengkhianati hasil. Itu teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin memulai segala sesuatu yakin aja dulu ya nggak Iya. sih, pede gitu. Allah juga ngelihat mana usaha yang serius, mana yang enggak. Pasti kalau usaha kalian serius, insya Allah hasilnya juga akan lebih memuaskan lah. Mungkin sekian ya Popeye pada episode kali ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.